Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMB Channel dan masih bersama saya Fajar, konten creator bersertifikasi BNSP. Dan hari ini saya bertepatan berada di gerbang tol Lima Utama. Tepat 2 bulan lalu kurang lebihnya saya mewawancarai atau meminta waktu dari BPJT untuk menanyakan terkait dengan rencana dibukanya jalan tol Cijago 3 ini. Kalau masih ingat jawabannya pada 2 bulan lalu itu disampaikan kurang lebih jawabannya adalah dalam masih administrasi ya, yang kurang lebih butuh waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan ini seperti apa, maka bisa disaksikan sendiri di video ini. Kondisinya tol Cijago belum juga dibuka. Lalu banyak sekali pertanyaan, sebenarnya bukan 1-2 orang, baik itu di kolom komentar, ada yang japri via DM Instagram, ada yang juga langsung telepon ke nomor saya dan segala macamnya untuk menanyakan terkait dengan tol Cijago. Dan apa yang bisa saya sampaikan adalah saya coba uraikan di video kali ini, dan juga mungkin sekaligus nantinya saya juga di sini ada yang masuk sepertinya surat terbuka dari pemirsa, surat terbuka dari pengguna jalan yang ditujukan untuk ke BPJT. Nanti akan saya bacakan juga. Dan juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena mungkin masih ada beberapa pemirsa kita atau penonton kita yang masih gagal paham atau mungkin tidak mengetahui bahwasanya saya ini adalah konten kreator yang bukan merupakan bagian dari pengambil keputusan dari tol Cijago 3 ini. Jadi kalau tol Cijago 3 ini belum dibuka hingga 2 bulan, itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab saya, karena saya tidak ikut serta di sana untuk mengambil suatu keputusan apakah tol ini bisa dibuka ataupun tidak gitu ya. Nah, tapi masih banyak atau ada beberapa orang ya. Contohnya seperti ini misalkan. Saya juga akan coba tuliskan saya tampilkan di layar ya. Misalkan terkait dengan informasi kenapa saya selalu meminta untuk misalkan ayo bantu like dulu supaya saya bisa pergi ke Kementerian PUPR. Nah, itu justru tanggapannya adalah disuruh cari tahu malah nge-miss like gitu ya. Artinya di sini @plade_2051 mengatakan demikian. Nah, sebenarnya kenapa saya minta like? Karena like itu adalah bagian di YouTube sebagai bagian dari interaksi, dan saya mengerti posisi saya. Saya ini belum jadi seperti Deddy Kobuzer yang bikin video apapun terus bisa ditonton oleh siapa saja, langsung viral dan segala macamnya ya. Nah, kalau saya ini ya saya masih memulai, dan mungkin juga banyak orang yang belum tahu siapa itu FMB Channel, siapa itu Fajar begitu ya. Sehingga saya butuh mengajak pemirsa semua untuk menjadi bagian atau part dari segala macam keputusan yang akan ditayangkan dalam suatu video. Nah, itulah kenapa saya mengajak pemirsa semua untuk misalkan like atau share ya. Dan YouTube itu akan menilai itu sebagai mungkin channel ini memang dibutuhkan, atau channel ini memang layak untuk dikembangkan atau layak untuk di-share kepada pengguna jalan lain. Karena pengguna jalan tol sudah pernah saya share juga data validnya ya, bagaimana jumlah pengguna jalan itu ada berapa ratus ribu setiap hari ataupun setiap bulannya ya. Dan berapa orang yang menonton video ini mungkin baru berapa persennya gitu ya. Artinya informasi-informasi yang disampaikan bisa jadi belum tersampaikan seluruhnya kepada para pengguna jalan. Nah, sehingga balik lagi saya serahkan juga kepada pemirsa semua. Jadi apakah pemirsa semua juga ingin terlibat dalam video-video ini, atau memang sekedar menunggu ya? Kalaupun menunggu ya jatuhnya seperti sekarang ini, pemirsa juga dapat informasi apa? Tidak ada informasi apapun kan, ujung-ujungnya juga bertanya apakah saya mendapatkan informasi kenapa tol ini belum dibuka gitu. Nah, makanya saya balikan lagi kepada pemirsa semua, kenapa butuh like itu adalah supaya memperlihatkan kepada pihak-pihak ataupun stakeholders bahwa memang pemirsa ini ingin mengetahui informasi yang sebenarnya ataupun ingin diketahui. Lalu kalau kita beralih misalkan sedikit saja terkait dengan misalkan aktivitas-aktivitas yang ada di channel ini ya. Kalau saya hanya berpaku dalam iklan YouTube saja, 2 bulan terakhir ini saya boro-boro untuk dapat 1 juta rupiah per bulan gitu ya. Lalu begitu saya misalkan ada kerjasama dengan mitra lainnya gitu ya, lalu ada juga masih yang menuliskan seperti ini ya, Agustini ya, malah iklan Cijago bagaimana? Ini balik lagi disalahkannya ke saya gitu ya. Jadi seolah-olah ini keputusan Cijago dibuka atau tidak dibuka ini adalah salah saya gitu. Ini adalah satu kesalahan besar. Maksud saya adalah pemirsa masih banyak yang salah paham ataupun gagal paham.
Lalu kalau saya tidak di iklan ya, saya ini yang channel kecil kalau nggak mengambil iklan itu saya dapat dari mana? Kecuali kalau ibu ya, karena saya lihat di sini gambarnya itu ibu-ibu. Kalau ibu menggaji saya itu mungkin tidak masalah. Nah, kalau brand-brand besar atau konten kreator besar seperti banyak lain ya, banyak pihak yang terlibat di konten kreator juga ada kerjasama dengan pihak iklan untuk bisa membuat suatu video, menurut saya itu adalah hal yang wajar. Jadi ya ini adalah konten kreator ya, saya bukan bagian dari media besar yang mungkin digaji terus-terusan lalu bikin berita apapun terus tetap digaji, nggak begitu. Jadi ya itu mungkin mohon dipahami ya. Lalu yang ingin saya sampaikan juga, karena di sini sudah ada surat terbuka untuk ditujukannya di sini dari dulu ya, dari @IP ya, kepada yang terhormat BPJT. Mudah-mudahan dibaca oleh pihak BPJT, karena saya sudah email, DM, IG, dan mention di Twitter atau X belum ada jawaban. Ini adalah dari IP, ditujukan ke BPJT. Jadi saya hanya membacakan saja surat terbukanya. Hari ini sudah berjalan 2 bulan sejak rilisnya video ini, artinya video yang sudah pernah saya wawancarai di sini terkait dengan wawancara saya kepada BPJT kapan tol Cijago dibuka. Sesuai info dari pihak BPJT di video bahwa proses administrasi dan penentuan tarif tol Cijago 3B dan Sercin Seksi 2 akan selesai maksimal 2 bulan. Ternyata mundur di luar janji. Jadi kapan selesainya? Kapan akan dibuka tolnya? Pihak pemerintah yang menuntut percepatan penyelesaian konstruksi, tapi kenapa dari pihak pemerintah sendiri ada perlambatan dalam proses administrasi? Kenapa dulunya proses administrasi tidak dilakukan paralel sejak konstruksi berlangsung, jadi tidak mundur berbulan-bulan seperti sekarang? Mohon update infonya kapan selesai proses administrasi, penentuan tarif, dan target dibuka tol Jor 2 ruas Cijago 3B dan Sercin Seksi 2. Jangan calon pengguna dibiarkan dengan tanpa kejelasan. Terima kasih. Nah, itulah surat terbukanya. Saya juga nanti saya coba sampaikan di samping ya. Ini adalah surat terbuka yang dituliskan di kolom komentar ditujukannya kepada BPJT. Dan kalau masih ada yang bertanya kenapa tol Cijago tidak dibuka, sampai hari ini pun saya juga tidak mengetahuinya karena tidak ada informasi apapun yang keluar ya. Jadi meskipun saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, jawaban terakhir yang saya dapatkan untuk komunikasi melalui WA, dijawabnya masih dalam tahap pembicaraan internal dan nantinya BUJT lah yang akan menyampaikan kapan tol ini akan dibuka. Tapi sampai hari ini ternyata belum juga dibuka. Jadi bagaimana menurut pemirsa semua? Maka sekali lagi saya selalu mengembalikan kepada pemirsa ya. Kalau memang ingin saya untuk melanjutkan atau menanyakan kembali terkait dengan tol Cijago ini kenapa belum dibuka, maka bantu like, bantu share ya. Buktinya seperti halnya yang viral di rumah terakhir di gerbang tol Limo 2 viral, maka semua bisa terjadi ya. Tapi kalau sekali lagi makanya saya katakan saya ini adalah bukan siapa-siapa, belum dikenal oleh khalayak banyak. Begitu dapat membuat suatu video, belum tentu ya kayak Deddy Kobuzer yang bikin video apapun ya ditonton oleh jutaan orang begitu kan. Ya, jadi saya serahkan kembali kepada pemirsa semua dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf jika masih ada yang menyangka bahwa jika tol Cijago 3 ini dibuka mungkin karena FMily Channel, ya silakan lanjutkan, salahkan FMily Channel, tapi saya mohon maaf itu di luar kewenangan saya sebagai konten kreator. Untuk itulah setiap video saya usahakan saya menyampaikan bahwa saya adalah konten kreator agar tidak ada yang salah paham terkait dengan posisi saya sebagai apa. Itu adalah profesi saya sebagai konten kreator, layaknya seperti profesi-profesi lainnya. Ada profesi guru, ada profesi wartawan, ada profesi kontraktor dan lain sebagainya. Jadi semua profesi juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan sekali lagi tanggung jawab atau dibuka atau tidak dibukanya tol Cijago 3 ini bukan menjadi tanggung jawab atau keputusan dari saya ataupun FMily Channel. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala dukungannya, atas supportnya, yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.